Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita hari ini adalah alat penukar kalor ya. Pertemuan ke-8. Pertemuan setelah UTS ya, hari Selasa tanggal 4 Mei 2021. Pokok bahasan kita adalah menghitung panas pada alat penukar kalor. Nah, ilmu yang erat hubungannya dengan alat penukar kalor adalah diantaranya termodinamika dan mekanika fluida ya. Sementara alat penukar kalor banyak terdapat dalam lingkungan perumahan penduduk, misalnya perhotelan, gedung-gedung ya, pusat perbelanjaan, kemudian dan aplikasinya dalam industri. Contohnya adalah sistem pendingin ruangan atau AC, kemudian kulkas, pendingin otomobil, sistem pembangkit tenaga uap dan lain-lain ya. Nah, di sini ada alat penukar kalornya ya, alat APK-nya pipa ganda dan cell and tube. Pokok bahasan kita adalah APK pipa ganda dan APK cell and tube ya. Pertama kita menghitung laju perpindahan panas yang terjadi pada APK ya. Rumusnya adalah Q sama dengan U kali A kali LMTD, di mana Q adalah laju perpindahan panas ya, satuannya watt atau BTU per hour, U adalah koefisien perpindahan panas kalor menyeluruh, satuannya W per meter kuadrat derajat Celcius atau BTU per hour feet derajat Fahrenheit ya. Kemudian A adalah luas penampang, satuannya meter kuadrat atau feet kuadrat. LMTD adalah perbedaan temperatur rata-rata logaritma, satuannya bisa Celcius atau Fahrenheit. Nah, berdasarkan kekekalan energi, maka laju perpindahan panas dapat ditentukan oleh rumus ini. Q inlet ya sama dengan Q outlet, atau panas pada fluida panas sama dengan panas pada fluida dingin ya. Rumusnya adalah laju aliran massa dikali perbedaan entalpi fluida panas sama dengan laju aliran massa pada fluida dingin dikali perbedaan entalpi pada fluida dingin ya. Kemudian jika proses APK-nya, jika proses perpindahan panas dalam APK tidak mengalami perubahan bentuk atau fasa, maka panas spesifiknya dianggap konstan ya, sehingga rumusnya panas fluida panas sama dengan panas fluida dingin ya. Jadi N kali CP delta T fluida panas sama dengan N kali CP delta T fluida dingin ya. Nah, kemudian kita mencari koefisien perpindahan kalor menyeluruh atau U ya. Rumusnya pada penampang atau berpenampang silinder, maka persamaan umumnya U sama dengan jumlah tahanannya ya. Di mana di sini tahanannya di sini terjadi perpindahan panas konveksi, perpindahan panas konduksi dan perpindahan panas konveksi ya. Ini perpindahan panas konveksi pada saat masuk dan perpindahan panas konveksi pada saat keluar ya, ditambah perpindahan panas konduksi. Nah, sehingga rumusnya dari persamaan ini ya, atau 15 ini dapat dikembangkan untuk mengetahui nilai koefisien perpindahan kalor menyeluruh pada sisi dalam dan sisi luar permukaan silinder ya. Nah, untuk sisi dalam silinder rumusnya ini ya, sedangkan sisi luar silinder rumusnya ini ya, dimana U adalah koefisien perpindahan kalor menyeluruh, hanya koefisien perpindahan kalor konveksi, A-nya luas penampang, B-nya diameter cup, L-nya panjang cup, K-nya koefisien konduktivitas termal ya. I dan O itu adalah menjelaskan sisi dalam dan sisi luar dari APK ya. Apabila pada APK telah terjadi pengotoran, maka persamaan perpindahan kalor menyeluruhnya menjadi seperti ini ya. Persamaan 1/8 ya, di mana RFI dan RFO adalah faktor pengotoran pada sisi dalam dan luar dinding cup APK ya. Nah, kemudian kita mencari perbedaan temperatur rata-rata logaritmik atau logaritma ya, atau LMTD. Nah, itu LMTD adalah menentukan nilai perbedaan temperatur yang terjadi dalam APK. Penentuan LMTD tergantung dari jenis alirannya ya, apakah alirannya searah, apa alirannya berlawanan
ya. Aliran searah itu di sini TH-in ya, ini adalah cupnya, ini selnya ya. Jadi TH-in masuk dari fluida panas, masuk dari cup, fluida dingin masuk dari sel ya. Kemudian ini keluarnya sebelah kanan, ini keluarnya di atas ya. Nah, ini adalah alirannya searah, jadi masuknya sama-sama dari ini dari kiri, ini dari bawah ya. Nah, kemudian rumusnya itu adalah yang tadi. Nah, ini jadi TH-in ya, TH-in dikurang TH-in dikurang TC-in itu disebut delta T1 besar. THO dikurang TCO disebut delta T2 besar. Nah, ini ya. Nah, ini delta T1 besar, ini delta T2 besar ya. Maka rumus LMTD itu adalah delta T1 besar dikurang delta T2 besar dibagi ln delta T1 besar dibagi delta T2 besar ya. Tinggal kita masukkan saja delta T1 nya dikurang delta T2 dibagi ln delta T1 dibagi delta T2 ya. Nah, kalau LMTD nya atau APK nya, alirannya APK pada aliran yang berlawanan, maka TH-in nya masuk sebelah kiri, TC-in nya sebelah atas ya. Nah, ini yang keluar di bawah TC out, yang keluar di kanan TH out. Jadi nanti delta T besarnya, T1 besarnya TH-in dikurang TC out ya. Nah, ini. Sedangkan delta T2 besarnya TH out dikurang TC-in ya. Jadi nanti rumusnya sama seperti tadi, LMTD sama dengan delta T1 besar dikurang delta T2 besar per ln delta T1 besar dibagi delta T2 besar ya, sama dengan di sini delta T1 dimasukkan TH-in dikurang TC out dikurang delta T2 besar TH out dikurang TC-in dibagi ln delta T1 besar TH-in dikurang TC out per delta T2 besar TH out per dikurang TC-in ya. Nah, demikianlah untuk teorinya dulu dari cara menghitung panas pada APK ya. Mudah-mudahan mahasiswa dapat memahami teori dari yang saya jelaskan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.